Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas video terupdate berita politik yang lagi hangat hari ini. Ada yang mangkir dari panggilan KPK. Siapa dia? Kita akan segera bahas videonya, teman-teman. Let's do this. Pak Hasto, di mana? Sehat? Kok nggak datang dipanggil KPK? Kenapa? Karena takut langsung ditahan. Abis itu nggak bisa datang ke ultah partainya. Hei, Saudara Sekjen tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini, dan kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang setelah acara ngatur-ngatur, Hari Ulang Tahun teman-teman. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025. ngatur-ngatur mereka ya. Pak Hasto mengatakan akan kooperatif menjalani proses hukum, namun kemudian malah meminta penundaan. Jika memang masih tidak memenuhi panggilan, maka diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan Penangkapan. ataupun karena statusnya tersangka Pemanggilan dilakukan paksa. Penangkapan. Ih, canggih kali, Wah. Enaklah kalian ya. Bisa ngatur-ngatur KPK. Udah nggak datang dipanggil KPK Pak Hastonya, ya kan? Terus minta undur sesuai aturan PDIP. Wih, canggih banget. Wow, canggih banget. Minta diundur sampai dengan setelah ulang tahun dari PDIP. Wih, seakan-akan sangat berkuasa. Wih, memang ya. Tanggunglah Pak Hasto. Mintalah mundur sampai tahun depan atau 3 tahun lagi baru datang. Atau minta mundur juga sekalian statusnya. Ya kan, dari sekarang tersangka, ya kan balik lagi jadi saksi. Tapi udahlah KPK ya. Udah ikutin aja lah semua kemauannya Pak Hasto, Pak Guntur Romli, Partai PDIP, udah ikutin aja semua lah. Ya, Bikin malu ya, ya teman-teman, daripada nanti Pakai atur-atur, pakai minta untuk diundur-undur, teman-teman. Coba kalau rakyat kecil seperti itu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Coba lihat video ini. Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto belum dapat memenuhi Ini kan viral, panggilan KPK hari ini. Oke, udah nonton ya. Jadi gimana ya menurut kita ya? Enak juga ya. Enak juga Seakan-akan kalian. nih Pak Hasto ini benar-benar orang hebat sekali ya di Indonesia ini ya. KPK aja bisa ditentang loh. Dia mangkir atas panggilan KPK karena apa? Karena dia sudah punya agenda sebelumnya. Enak juga ya jadi tersangka seperti itu ya. Tersangka loh, kasus penyuapan. Bisa gitu ya. Bisa loh. Menegosiasikan kehadiran dia gitu. Tapi kenapa ya KPK nggak jemput aja itu? Takut? Atau seperti apa? Atau memang ini strategi digantung? Supaya apa? Supaya cerita ini terus bergulir, ya, bergulir, menggantung, dan itu kalau itu diteruskan ya, itu kan merugikan partai itu, PDIP pasti rugi itu. Sebentar lagi Kongres, nah, mangkir dari panggilan Mangkir, ya. KPK hari Jadi ini. pembahasan. Di mana ya Hasto Kristianto? Ada yang tahu nggak di mana Pak Hasto? Pak Hasto, Pak Hasto, Oh, Pak Hasto, dipanggil KPK Pak Hasto. Pak Hasto di mana sih? Kalau menurut Pak Guntur Romli ya, katanya Pak Hasto ini sudah ada agenda lain ya yang sudah dijadwalkan sebelum pemanggilan KPK. Iya, agenda itu adalah mengenai Enak hari banget ulang ya. tahun PDIP. Enak banget kalian. Iya kan? Kalau menurut kalian Pak Hasto di mana guys? Mungkin Pak Hasto kan sedang bersedih gitu ya, sedih banget gitu. Atau Pak Hasto memang lagi sibuk banget ya kan? Mungkin menyelesaikan syuting puluhan video itu ya, yang katanya akan menggegerkan jagat raya ini gitu ya. Ya walaupun udah 10 hari nih, udah 10 hari kagak ada satupun videonya yang rilis gitu ya. Iya. Ya udahlah, dimanapun Pak Hasto dipanggil KPK, Pak Hasto dipanggil. Kemudian tuduhan serangan mengarah ke Pak Jokowi dan pelajaran selama ini ya nun sewu ini Mas Guntur dan kawan-kawan PDIP, semakin kenceng serangan ke Pak Jokowi itu semakin merugikan PDIP. Gitu. Itu ya. Kemudian tuduhan serangan mengarah ke Pak Jokowi Semakin menyerang Pak Jokowi, semakin merugikan. Mereka nggak sadar ya. Setelah tanggal 24 Desember kemarin Hasto ditetapkan KPK menjadi tersangka. Nah, hari ini KPK memanggil Hasto. Hasilnya Hasto tidak datang. Karena apa? Sedang berhalangan.
Datang bulan atau apa? Halangan kau toh ya. Karena apa? Persiapan ulang tahun PDIP. Jadi katanya kalau bisa dijadwal ulang. Kalau bisa nanti aja setelah hari ulang tahun. Setelah tanggal 10. Enak ya jadi sekjen ngatur-ngatur. Tapi nggak apa-apa, ya itu dimaklumi ya, karena siapapun yang dipanggil berhak untuk menjadwal ulang. Iya. Sama ya, soalnya gitu juga jadwal ulang. Asalnya betul untuk persiapan ulang tahun PDIP, tapi lucu ya, lagi ada masalah bisa yang ngerayain ulang tahun. Kalau kami jujur aja, kalau ada masalah ekonomi di keluarga kami, ditunda itu ulang tahun. Ya tapi bisa juga dibikin ulang tahun biar apa ya kan, biar tetangga gak tahu kita lagi ada masalah. Udah kita happy aja, pura-pura happy aja kita. Tetangga udah tahu kalau bermasalah. Lalu kita dilihat Pak. partai sana kayak ada masalah kita, padahal memang ada. Gak usah kalian tutup-tutupi. Mengundang siapa? Kita lihat nanti ulang tahun mereka. Ada gak ketua umum partai yang lain diundang? Mudah-mudahan ada. Aku berharap datang juga ya undangan ke partai PSI. Sebenarnya Pak Jokowi Kalau diundang. boleh datang undangan. Dan tahu ndak kalian, jujur aja lo aku bilang, aku makin kesini makin yakin kali Hasto ini ya memang betul-betul cocok untuk ditersangkakan. Karena apa bilang? Jadi ada beberapa fakta ya yang bisa kukatakan ya nggak mungkin nggak bisa ditersangkakan lah. Yang pertama, tahu ndak kalian? Hasto ternyata memberikan uangnya sendiri. Ingat, memberikan uangnya sendiri sebesar 400 juta untuk memberi uang suap. Bayangkan kalian, uangnya sendiri loh, bukan uang si Harun Masiku. Itu beda itu. Beda. Sekarang jadi pertanyaannya, kenapa yang namanya Hasto rela memberikan uang 400 juta untuk dijadikan uang suap, sementara dia sama Harun Masiku juga adalah hanya relasi biasa-biasa saja? Tahu ndak kalian? Ku bilang sama kalian, rupanya kemarin itu kukira lah Nazarudin Kemas yang mau digantikan si siapa namanya Harun Masiku. Itu kemarin itu meninggal sebelum pelantikan. Rupanya dia meninggal sebelum pencoblosan. Nah setelah pencoblosan ya, itu peringkat suara itu nomor 1 itu ternyata Rizky Aprilia. Dan Rizky Aprilia ini adalah bisa dikatakan kader organiknya PDIP. Nah ternyata Harun Masiku dia itu bukan kader organik PDIP, dia itu loncat dari Partai Demokrat. Nah, itu pun di daerah Sulawesi, kan begitu. Nah, dari Sulawesi, ya, bagaimana caranya supaya Harun Masiku ini bisa diselipkan biar bisa masuk ke DPR, ditaruhlah dia di Sumsel. Kan begitu. Ternyata bukan cuma Harun Masiku saja mengeluarkan uang suap. Ternyata Hasto juga mengeluarkan uang pribadi 400 juta. Wow. Sekarang, ayo, kenapa Hasto rela memberikan uang 400 juta untuk Harun Masiku? Kenapa tuh? Ternyata, nanti aja aku kasih tahu. Kalau di sini nanti terlalu cepat kalian tahu. Dapat bocoran dari mana pun ada aja lah. Ada info A1. Ya, ternyata tahu nggak kalian, antara Hasto dan Harun Masiku diperkirakan ya supaya jangan hoax ya. Diperkirakan mereka ini sedang barter kasus. Barter kepentingan. Diperkirakan ya teman-teman ya, akhirnya ya namanya kejahatan pasti akan terbongkar ya. Mungkin
selama 10 tahun ke belakang mereka gak terjamah karena mereka berkuasa, tapi kali ini masyarakat sudah tahu kebusukan mereka. Dan katanya dalam video kemarin sampai bawa Bung Karno adalah orang yang taat hukum, taat konstitusi. Ini sok-sok mau ngatur-ngatur KPK ya. Enak saja mereka, teman-teman. Enak banget hidup mereka ya. Dipanggil KPK bisa meminta untuk diatur lagi jadwal ulang. Itu kalau nggak ada, itu kalau misalnya rakyat jelata, rakyat biasa itu kalau bisa atur-atur seperti itu ya, itu membuktikan bahwa mereka ini merasa itu adalah orang-orang yang kebal dengan hukum, merasa orang-orang yang berkuasa sekali, yang bisa ngatur-ngatur sampai KPK pun mau diatur. Ya, bagaimana teman-teman? Coba tulis pendapat tentang kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye.